Ini adalah sholat rawatib yang muakkad, yang dikukuhkan, dilaksanakan di sepanjang waktu, apalagi di bulan Ramadan. Mestinya harus lebih dikukuhkan. Oleh karena itu jangan sampai ketika kita ikut sholat jamaah di masjid, sholat isya, sholat tarawih, tapi begitu selesai sholat fardu, sholat ba'diyahnya nggak dilakukan. Lebih mulianya ba'diyah ini karena ini sholat yang dikukuhkan sepanjang waktu yang mengikuti sholat fardu. Jadi yang pertama yang harus kita maksimalkan adalah sholat kita. Kita tambah dengan sholat sunnah. Yang kedua yang perlu dimaksimalkan adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, khususnya selama Ramadan ini. Bapak Ibu, kalau di luar Ramadan biasanya khatam berapa kali Pak? Berapa kali Pak? Di luar Ramadan. Dan dalam satu tahun berapa kali khatam? 4 bulan khatam, alhamdulillah lumayan. Ada kadang-kadang satu tahun itu nggak pernah khatam sama sekali. Maka Ramadan coba rubah sikap kita dalam interaksi dengan Al-Quran. Minimal 1 bulan itu khatam sekali. Itu minimal. Agar tidak berat, kalau kita ingin khatam 1 kali, kalau kita punya Al-Quran yang model pojok, jadi ayatnya itu model pojok, 1 juz itu ada 20 halaman. Maka kalau kita pengen ringan, usahakan sebelum sesudah sholat kita baca. Maka kalau kita sholatnya 5 waktu, maka 20 dibagi 5 berapa Pak? 4. Maka baca 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman setelah sholat. 2 halaman itu 1 lembar ini kalau orang Jawa itu. Jadi ini bolak-balik itu 2 halaman. Maka baca ini 1, setelah selesai sholat 1. Berat apa ringan Pak? Ringan sebenarnya. Jadi kalau kita mau komitmen target khatam dalam 1 bulan itu gak berat. Sebelum sholat baca 2 halaman, setelah sholat baca 2 halaman. Biasanya kita kalau datang di awal waktu, begitu adzan kita sholat sunnah, itu biasanya masih jeda sebelum iqamah. Maka baca, upayakan 1 bulan khatam 1 kali. Kalau lebih dari itu lebih baik lagi. Ini yang pertama, interaksi kita dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, jangan merasa cukup dengan membaca Al-Quran teks Arabnya saja. Tapi bagaimana kita punya waktu untuk juga memahami kandungan Al-Quran. Apakah ikut majelis taklim, kajian tafsir Quran? Apakah ikut kajian online? Sekarang banyak media untuk kita bisa memahami Al-Quran. Di media-media itu banyak sekali media sosial. Apakah itu di YouTube, apakah itu di FB, apakah itu di apa lagi Pak? Media sosial Instagram atau yang lain yang baru-baru itu TikTok. Itu banyak sekali kajian-kajian yang diadakan, termasuk kajian tafsir Al-Quran. Maka tambah interaksi kita dengan mempelajari dan memahami makna Al-Quran. Sempatkan. Ini kurikulum yang kedua. Jadi yang pertama tadi, perbanyak sholat sunnah kita. Yang kedua, perbanyak interaksi dengan Al-Quran.
Yang ketiga adalah perbanyak sedekah kita selama Ramadan dan harus punya target. Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat dermawan. Akan tetapi kedermawanan Rasulullah itu dikatakan seperti angin yang berhembus ketika Ramadan itu datang. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk mencapai target sedekah ini, maka prioritaskan targetnya minimal setiap hari sedekah. Mampu 5.000, 10.000, nggak mampu 5.000, 10.000, minimal 2.000, 1.000, nggak apa-apa. Yang penting tiap hari sedekah. Kalau mampu lagi, berikan takjil pada orang-orang yang berbuka, apakah melalui masjid atau melalui orang-orang yang dianggap kurang mampu di sekitar kita. Berikan makan untuk berbuka. Ini sedekah yang harus kita kuatkan selama Ramadan. Jangan tidak punya target, ini sempat sedekah, nggak sempat juga. Emang karena Ramadan itu pahalanya luar biasa apabila kita bersedekah di dalamnya. Lebih-lebih ketika sedekah itu dilakukan malam hari bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Maka targetkan. Misalnya kalau kita targetkan 1 bulan ini selama setiap hari 5.000, maka siapkan 150.000. 5 hari, 1 hari 5.000. Kalau kita targetkan 300.000, berarti 1 hari 10.000. Kurang dari itu tidak apa-apa, karena Allah tidak melihat nominal yang kita keluarkan, Allah melihat kemampuan yang kita miliki. Makanya dalam hadis Nabi, sabaqu dirhamun ila mi'ati alfi dirham. Sedekah 1 dirham itu bisa mengungguli sedekah 100.000 dirham. Jadi 1 dirham yang dikeluarkan oleh orang yang kurang mampu itu bisa mengalahkan 100.000 dirham yang dikeluarkan oleh orang yang kaya. Maka ini keadilan Allah. Maka ibu bapak ketika mau bersedekah nggak usah nunggu kaya, nggak usah nunggu kaya sedekah itu. Ketika kita ada kelebihan, meskipun itu nilainya kecil, silahkan sedekah. Ini keadilan Allah. Allah berikan pahala tidak berdasarkan nominal yang kita keluarkan, tapi berdasarkan kemampuan yang kita lakukan. Misal ada orang yang punya uang 100.000, lalu dia bersedekah 10.000. Kira-kira berapa Mas? Ringan Bapak? Punya uang 100.000 disedekahkan 10.000. Ringan. Ada orang punya uang nilainya 1 juta. Tapi dia sedekahnya 50.000. Besar mana Bapak Ibu? Maka di hadapan Allah besar orang yang sedekahnya 10.000 dibanding dengan yang 50.000. Ini keadilan Allah. Jadi Allah melihat pahala itu bukan berdasarkan nominal, tapi kemampuan yang kita miliki. Maka Ramadan ini perbanyak untuk sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan 3 hal ini menjadi acuan kita untuk meningkatkan amal kita selama Ramadan. Yang pertama, perbanyak sholat sunnah kita. Yang kedua, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Insya Allah di sini, di masjid ini termasuk interaksi dengan Al-Quran. Kita akan mendalami tafsir ayat-ayat ahkam. Dan yang ketiga, perbanyak
sedekah kita selama Ramadan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini mampu menjadi penggugah kita untuk memaksimalkan ibadah kita selama Ramadan. Kurang lebih maaf, ihdinas siratal mustaqim.